Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talaban ilmi isanatan janim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridhallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlna ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sajji wa dzurriyyatihi wa ali bidika man khususan khasatan ila masnada kitab mabti fikih syamaram tu jaban wa jimital amiti wa musyikhna wa mu'allifi kutub alati ta'lamna wa lamna sa'na ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabhati Fikih juz Tsalis atau Mabhati Fikih juz yang nomor 3 ya, juz 3. Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan juga hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alami fid darain amin. Mabdilatus salati utai iku bab nerangake pira-pira perkara kang batalake salat. Mabdilatus salati utai iku bab nerangake pira-pira perkara kang batalake salat. Wa makruhatuha lan pira-pira perkara kang makruhake salat. Wa makruhatuha lan pira-pira perkara kang makruhake salat. Ini babnya menerangkan tentang apa? Hal-hal yang membatalkan salat dan hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Nah, mubtilatus salati. Mubtilatus salati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Mubtilatus salati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Iku tabtulu batal. Iku tabtulu batal apa salatu salat. Apa salatu salat. Bila hadasi kelawan sebab hadas. Bila hadasi kelawan sebab hadas. Nah, perkara-perkara yang membatalkan salat diantaranya yaitu salat itu dihukumi batal jika musolli ini berhadas. Semisal ada orang salat di tengah-tengah dia itu buang angin, maka salatnya menjadi batal. Kenapa? Dia terkena hadas kecil. Jadi salat itu bisa batal dengan sebab apa? Dengan sebab hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wa bi waqa'in najasati. Wa bi waqa'in najasati lan kelawan sebab tumibane najis. Wa bi waqa'in najasati. Wa bi waqa'in najasati lan kelawan sebab tumibane najis. Ilam tulqa lamun ora den buang apa najasah. Ilam tulqa lamun ora den buang apa najasah. Halan ing dalem tingkah saknalika. Nah,
Dan yang selanjutnya perkara yang membatalkan sholat yaitu kejatuhan najis. Ketika ada orang yang melakukan sholat kok dia itu kejatuhan najis, ketika tidak dibuang seketika najis, maka batalah sholatnya. Nah, namun kalau ketika kejatuhan najis kok langsung seketika itu dibuang najisnya, maka tidak batal sholatnya. Nah, adapun membuang najis seketika yang tidak membatalkan sholat yaitu tidak boleh menyentuh najis tersebut. Ketika menghilangkan najis itu tidak boleh menyentuh najis tersebut, dan najisnya itu tidak berupa najis yang basah. Kalau najisnya basah, walaupun itu dihilangkan sekaligus, itu tetap membatalkan sholat. Kenapa? Karena najisnya pasti akan masih membekas di situ. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan sholat yaitu wabingkisafil aurati. Wabingkisafil aurati lan kelawan sebab kabuka aurat. Wabingkisafil aurati lan kelawan sebab kabuka aurat. Ilam tastur, ilam tustaro, ilam tustar lamun ora den tutupi apa aurat. Ilam tustar lamun ora den tutupi aurat halan ing dalem saknalika. Halan ing dalem saknalika. Nah, termasuk lagi perkara yang membatalkan sholat yaitu terbukanya aurat. Terbukanya aurat ketika dalam keadaan sholat. Jadi ketika dalam keadaan sholat kok tiba-tiba auratnya itu terbuka, itu bila tidak ditutup seketika maka membatalkan sholat. Nah, bila aurat itu terbuka mungkin disebabkan oleh angin, maka bila itu ditutup secara seketika maka tidak membatalkan sholat. Nah, arti seketika di sini yaitu sekira tidak melebihi batas minimal tumakninah. Tidak melebihi batas minimal tumakninah. Nah, sekarang kalau aurat itu terbuka disebabkan oleh anak kecil, maksudnya auratnya itu dibuka oleh anak kecil yang belum mumayyiz atau belum tamyiz. Ini kalau menurut Ali Sibro Malisi dihukumi seperti angin, maksudnya seperti hanya terbukanya aurat yang disebabkan oleh angin, yaitu bila ditutup secara seketika maka tidak membatalkan sholat. Nah, namun kalau menurut qaul mu'tamad, aurat yang dibuka oleh anak kecil yang belum mumayyiz itu dapat membatalkan sholat. Nah, selanjutnya apabila terbukanya aurat itu disebabkan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz, atau sudah tamyiz, maka yang seperti itu membatalkan sholat secara langsung. Jadi berbeda antara aurat yang terbuka oleh anak kecil yang belum tamyiz dengan hukumnya aurat yang terbuka oleh anak kecil yang sudah tamyiz. Kalau yang sudah tamyiz ini langsung membatalkan sholat secara langsung. Nah, atau terbukanya aurat itu disebabkan oleh binatang, sepertinya binatang monyet. Maka aurat yang terbuka disebabkan oleh binatang seperti monyet tadi itu membatalkan sholat secara langsung. Itu kalau menurut keterangan yang ada dalam kitab Kasifatu Saja. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan sholat yaitu wabil kalami. Wabil kalami lan kelan sebab guneman. Wabil kalami lan kelan sebab guneman amdan kelawan jarak. Amdan kelawan jarak.
amdan kelawan jarak. Dan termasuk perkara yang menyebabkan batalnya sholat yaitu berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja itu berbicara dengan 2 huruf atau lebih, atau dengan 1 huruf saja, namun sudah dapat memberikan kepahaman. Berkata dengan 1 huruf namun sudah memberikan kepahaman. Seperti hanya perkataan ki itu kan bahasa Arab, artinya yaitu jagalah. Maka kata-kata ki itu kan terdiri dari 1 huruf namun sudah memahamkan. Yang seperti itu membatalkan sholat. Jadi intinya perkara yang membatalkan sholat yaitu berkata dengan sengaja, dengan 2 huruf atau lebih, atau 1 huruf tapi yang sudah memahamkan. Wa bimalan kelan sebab barang. Wa bimalan kelan sebab barang yufatiru kang batalake apa ma. Yufatiru kang batalake apa ma asa ima ing wong kang puasa. Asa ima ing wong kang puasa. Amdan kelawan jarak. Amdan kelawan jarak. Nah, termasuk lagi perkara yang membatalkan sholat yaitu melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan sholat wabil akli. Wabil akli lan kelan sebab mangan. Wabil akli lan kelan sebab mangan al kafiri kang akeh. Al kafiri kang akeh. Al kafiri kang akeh nasian hale lali. Nasian hale lali. Nah, termasuk perkara yang membatalkan sholat lagi yaitu makan banyak dalam keadaan lupa. Makan banyak dalam keadaan lupa. Jadi ketika ada orang yang dalam keadaan sholat kok mungkin dia itu ada di sela-sela giginya itu ada sisa-sisa makanannya. Lantas ketika dia itu membaca bacaan sholat, makanan itu keluar dan akhirnya dia menelan makanan itu dalam posisi dia itu lupa kalau dia itu dalam keadaan sholat. Maka makanan yang dimakan dalam keadaan lupa karena ini berhubung kategori banyak, maka membatalkan sholat. Nah, adapun ketika makanan itu kategori sedikit tidak membatalkan sholat kalau dilakukan dengan keadaan lupa. Semisal apa? Yaitu makanan yang kecilnya itu sekitar sama dengan apa? Biji sawi sangat kecil. Maka yang seperti itu kalau dilakukan dengan cara tidak sengaja, maksudnya karena lupa, maka tidak membatalkan sholat. Nah, termasuk perkara yang membatalkan sholat lagi yaitu wabi salasati harokatin. Wabi salasati harokatin lan kelawan sebab telu pira-pira ubahan. Wabi salasati harokatin lan kelawan sebab telu pira-pira ubahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Mutawaliyatin kang nuli-nuli walau sawan lan senajan lali. Walau sawan lan senajan lali. Nah, perkara yang membatalkan sholat yang selanjutnya yaitu bergerak 3 kali berturut-turut. Bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, yang dimaksud bergerak ini adalah gerakan anggota tubuh besar. Gerakan anggota tubuh besar, bukan gerakan anggota tubuh kecil. Lah, gerakan anggota tubuh besar itu apa? Yang dianggap tubuh besar yaitu kepala, ya, tangan, kaki, leher. Ini termasuk
anggota besar. Maka ketika seseorang yang dalam keadaan sholat kok menggerakkan anggotanya besar tersebut 3 kali berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa, itu membatalkan sholatnya. Nah, adapun gerakan anggota kecil seperti hanya apa, gerakan jari jemari ataupun kedipan mata, atau mungkin kedipan telinga, gerakan telinga, maka yang seperti itu kategori gerakan anggota kecil. Anggota kecil yang seperti itu walaupun bergerak 3 kali berturut-turut tidak membatalkan sholat. Mungkin kedipan mata berkali-kali berturut-turut lebih dari 3 tuh, itu tetap tidak membatalkan sholat. Nah, sekarang yang seterusnya perkara yang membatalkan sholat yaitu wabidorbati. Wabidorbati lan kelawan sebab pukulan utawa ubahan. Wabidorbati lan kelawan sebab pukulan utawa ubahan al-mufritati. Al-mufritati kang banget utawa banter. Al-mufritati kang banget utawa banter. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan sholat yaitu gerakan yang keras. Gerakan yang keras walaupun dilakukan hanya sekali itu membatalkan sholat. Misal yaitu ketika tengah sholat dia itu kok memukul orang atau memukul apa. Nah, maka yang seperti itu termasuk gerakan keras atau pukulan keras walaupun 1 kali dilakukan membatalkan sholat. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan sholat yaitu wal wasbati lan sak lompatan. Wal wasbati lan sak lompatan al-fahisati kang ala. Termasuk perkara yang membatalkan sholat lagi yaitu melakukan lompatan yang jelek atau yang fahisyah. Maksudnya apa? Melakukan lompatan fahisyah itu yaitu meloncat yang melebihi batas. Melompat yang melebihi batas. Itu membatalkan sholat. Babi ziyadati ruknin lan kelan sebab nambahi rukun. Babi ziyadati ruknin lan kelan sebab nambahi rukun fi'liin kang bangsa penggawe. Utawa kang bangsa fi'li ya. Fi'lin kang bangsa penggawe amdan kelawan jarak. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan wudu yaitu menambah rukun yang kategori rukun fi'li, maksudnya rukun yang sebangsa gerakan dilakukan secara sengaja. Amdan kelawan jarak yaitu dilakukan dengan sengaja. Jadi menambah rukun fi'li dengan sengaja itu membatalkan sholat. Wabil qahqahati lan kelawan sebab guyu latah-latah. Wabil qahqahati lan kelawan sebab guyu latah-latah. Nah, termasuk lagi perkara yang membatalkan sholat yaitu tertawa terbahak-bahak. Nah, selanjutnya wabita ghayyurin niyati. Wabita ghayyurin niyati lan kelan sebab berubah niat. Wabita ghayyurin niyati lan kelan sebab berubah niat. Nah, termasuk perkara yang membatalkan sholat lagi yaitu merubah niat. Ketika tengah-tengah melakukan sholat kok dia itu berubah niat, maka
itu membatalkan sholat. Contohnya seperti yaitu niat keluar dari sholat, atau yaitu merubah niat ke niat sholat fardu yang lain. Nah, perbedaannya ketika merubah niat sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kesempatan berjamaah. Maka hal ini tidak membatalkan sholat dengan syarat 5. Kalau memenuhi syarat 5 ini nanti tidak membatalkan sholat. Nah, 5 syarat itu apa? Nomor 1, imam jamaah tersebut itu bukan seseorang yang makruh dijadikan imam. Itu syarat yang nomor 1. Nah, syarat yang nomor 2, waktu sholat itu masih ada bila dia itu mengikuti jamaah. Syarat yang nomor 3, sholat yang dikerjakan itu adalah sholat yang memiliki 3 atau 4 rakaat. Nah, syarat yang nomor 4, orang yang merubah niat itu belum berdiri untuk melakukan rakaat ketiga. Nah, syarat yang kelima yaitu hukum sholat jamaah yang akan dikerjakan tersebut itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang kok merubah niat sholat fardu ke sholat sunnah mutlak untuk mendapatkan kesempatan berjamaah, asalkan memenuhi syarat-syarat 5 tadi, itu tidak membatalkan sholat. Seperti itu. Nah, terusnya perkara yang membatalkan sholat yang seterusnya wabitarki ruknin lan kelan sebab tinggal rukun. Wabitarki ruknin lan kelan sebab tinggal rukun min arkani sholati kang tetep saking propro rukune sholat. Nah, termasuk perkara yang membatalkan sholat lagi yaitu meninggalkan sebagian rukun-rukun dari rukun-rukunnya sholat. Nah, meninggalkan sebagian rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, semisal kalau ada orang sholat, dia itu meninggalkan membaca Fatihah. Jadi dia di rakaat pertama tidak membaca Fatihah. Maka yang seperti ini bisa membatalkan sholatnya. Atau mungkin itu contoh rukun qauli, atau mungkin yang ditinggalkan itu adalah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Contohnya ada orang sholat fardu, ada orang sholat fardu. Dia padahal mampu untuk melakukan sholat fardu dengan cara berdiri, namun dia tidak melakukan itu, tidak berdiri ketika sholat fardu. Dia tidak berdiri, maka yang seperti itu berarti dia meninggalkan rukun fi'li yaitu berdiri. Maka yang seperti itu membatalkan sholat. Ausatin utawa syarat. Ausatin utawa syarat min syurutia saking pira-pira syarate sholat. Saking propro syaratnya sholat, atau dia itu meninggalkan sebagian syarat-syarat dari syarat-syarat sholat. Contohnya syaratnya sholat apa? Orang yang tidak melakukan sholat disyaratkan dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, padahal dia itu mempunyai hadas kecil, dia melakukan sholat tanpa wudhu terlebih dulu. Jadi yang seperti itu dia meninggalkan syarat dari syarat-syaratnya sholat, yaitu berupa apa? Mensucikan diri dari hadas kecil. Yang seperti itu membatalkan sholat. Dan sekarang setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan sholat, kita akan diajak oleh musonef untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang dimakruhkan ketika sholat. Nah, makruhatus sholati utai propro makruh sholat. Makruhatus sholati utai propro makruh sholat iku kafiratun.
iku kathiratun akeh. Minha iku setengah saking kathira. Minha iku setengah saking kathira iku al awalu. Ya pas ya. Minha iku setengah saking kathira al awalu takang awal ya. Al awalu takang awal iku al itifatu noleh-noleh. Iku al itifatu noleh-noleh biwajin kelan wajah musoli. Biwajin kelan wajah musoli. Ilali hajatin angin krono hajat. Ilali hajatin angin krono hajat. Nah, adapun hal yang dimakruhkan dalam sholat itu ada banyak. Cuma diantaranya yang nomor 1 perkara yang dimakruhkan dalam sholat yaitu memalingkan wajah. Memalingkan wajah, maksud toleh. Nah, kecuali kalau karena ada hajat. Kalau karena ada hajat maka tidak dimakruhkan. Dan juga tidak sampai bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau sampai bergerak 3 kali berturut-turut, misal seperti ini, nah, maka yang seperti itu membatalkan sholat. Masuk pembahasan yang tadi. Karena apa? Kepala tadi kan termasuk anggota besar. Maka ketika dia itu menggerakkan kepalanya dengan cara menoleh terus menerus sampai 3 kali itu membatalkan sholat. Namun kalau tidak sampai 3 kali berturut-turut kok toleh atau memalingkan wajahnya padahal tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Nah, Alfani kang kaping pindho iku raf'ul basarihi. Iku raf'ul basari ndengake peningale musoli. Iku raf'ul basari ndengake peningale musoli ila samai maring langit. Ila samai maring langit. Nah, perkara yang dimakruhkan dalam sholat yang nomor 2 yaitu menengadahkan pandangan ke arah langit, yaitu melihat ke arah atas. Yang seperti itu hukumnya makruh. Nah, untuk tidak terkena hukum makruh, itu sunahnya pandangan kita itu kita arahkan ke tempat sujud. Kita arahkan ke tempat sujud. Sekarang yang nomor 3, perkara yang dimukakan dalam sholat al-thalithu kang kaping 3. Al-thalithu kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg. Iku al-qiyamu ngadeg ala rijlin ing atase sikil. Ala rijlin ing atase sikil wahidatin kang siji. Wahidatin kang siji aw taqdimuha utawa ndinginake rijlin aw taqdimuha utawa ndinginake rijlin ala ukhra ing atase rijlin kang weneh. Ala rijlin ing atase rijlin kang weneh. Alaskuha utawa nemokake alaskuha utawa nemokake rijlin alaskuha utawa nemokake rijlin biya kelan rijlin ukhra. Nah, termasuk perkara yang dimakruhkan ketika sholat yang nomor 3 yaitu dimakruhkan bagi orang yang melakukan sholat untuk berdiri menggunakan 1 kaki. Itu hukumnya makruh. Atau yaitu memajukan salah satu dari kakinya. Satunya di depan, satunya di belakang. Seperti hanya orang yang gerak jalan itu. Maka yang seperti itu hukumnya makruh. Atau yaitu meletakkan 1 kaki dengan yang lainnya.
maksudnya kakinya itu mungkin yang kanan itu ditumpangkan ke kaki yang kiri. Yang seperti itu hukumnya makruh. Nah, Arabiu ta kang kaping 4. Arabiu ta kang kaping 4 iku albasku ngidu. Iku albasku ngidu. Nah, adapun kemakruhan salat yang nomor 4 yaitu meludah. Itu tidak membatalkan salat tapi apa? Makruh, hukumnya makruh. Nah, yang nomor 5 sekarang al-khamisu ta kang kaping 5. Al-khamisu ta kang kaping 5 iku atama khutu. Iku atama khutu sisi. Iku atama khutu sisi. Nah, perkara yang dimukakan dalam sholat yang nomor 5 yaitu bagi orang yang sholat itu hukumnya makruh membuang ingus. Nah, adapun yang nomor 6 asadisu ta kang kaping 6. Asadisu ta kang kaping 6 iku aljaru banterake swara. Iku aljaru banterake swara wal israru lan nglirikake swara. Wal israru lan nglirikake swara fi ghairi maudhi'ihima. Fi ghairi maudhi'ihima ing dalem sakliyane panggonane jar wal israr. Fi ghairi maudhi'ihima ing dalem sakliyane panggonane jar wal israr. Nah, adapun kemakruhan salat yang nomor 6 bagi orang yang melakukan salat itu hukumnya makruh mengeraskan atau membaca pelan bacaan pada selain tempatnya. Semisal salat zuhur itu kan disunahkan untuk siri, maksudnya bacaannya itu nadanya nada rendah. Namun ada orang melakukan salat zuhur, dia itu malah mengeraskan suara. Ketika salat zuhur itu bacaan-bacanya Fatihah dan suratnya itu malah dibaca dengan suara lantang, suara keras. Maka yang seperti itu hukumnya makruh. Atau semisal lagi ada orang yang melakukan sholat isya. Orang yang melakukan sholat isya itu selain makmum kan disunahkan untuk dibaca keras, dibaca. Atau semisal lagi yaitu orang yang melakukan sholat isya. Nah, sholat isya itu kita tahu bahwasanya di situ untuk membaca Fatihah dan surat itu disunahkan untuk dibaca dengan keras. Namun ada orang melakukan sholat isya membaca Fatihah dan surat itu malah dibaca dengan nada yang rendah. Padahal dia itu menjadi imam. Maka yang seperti itu hukumnya apa? Makruh. Nah, seterusnya asabiu tai kang kaping 7. Asabiu tai kang kaping 7 iku sholatu. Iku sholatu nglakoni salat. Iku sholatu nglakoni salat fil makbarati ing dalem kuburan. Fil makbarati ing dalem kuburan. Nah, adapun kemakruhan salat yang nomor 7 yaitu dimakruhkan untuk melakukan sholat di pemakaman. Di pemakaman itu hukumnya makruh melakukan sholat di pemakaman. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu yang nomor 8 ya al-thaminu utai kang kaping 8. Al-thaminu utai kang kaping 8. Al-thaminu kang kaping 8 iku sholatu mudafiin. Iku sholatu mudafiin sholate wong kang ngempet. Iku sholatu mudafiin sholate wong kang ngempet lil bauli maring nguyuh. Awal ghaiti utawa wong kang ngising. Awal ghaiti utawa wong kang ngising awiriki utawa ngempet entut utawa angin.
awiriki utawa ngempet-entut utawa angin. Nah, adapun yang nomor 8, perkara yang dimakruhkan ketika sholat, yaitu orang yang melakukan sholat itu dimakruhkan sholat dengan menahan kencing atau menahan berak atau kentut. Jadi usahakan sebelum sholat itu kalau memang mau terasa kencing, ya kencing terlebih dulu, atau mungkin terasa ingin berak, ya berak terlebih dulu, atau terasa ingin kentut, ya kentut terlebih dulu. Nah, setelah itu baru nanti wudhu langsung sholat. Supaya apa? Supaya ketika dalam keadaan sholat itu kita bisa khusyuk. Supaya apa? Supaya ketika sholat itu kita bisa khusyuk. Jadi usahakan kalau memang sudah terasa sebelum sholat, kalau sudah terasa ingin kencing atau berak atau kentut, ya lampiaskan dengan cara itu mungkin kencing dulu atau berak dulu atau kentut dulu. Seperti itu. Jangan sampai ditahan. Yang kalau kamu tahan itu nanti hukumnya makruh. Nah, selanjutnya yang nomor 9 ya, atasiu utai kang kaping 9. Atasiu utai kang kaping 9 iku kaspurosi, buka sirah. Eko kaspurosi buka sirah. Nah, ada pun kemekruhan dalam sholat. Kemekruhan dalam sholat yang nomor 9 yaitu membuka kepala. Jadi sholat tanpa penutup kepala itu hukumnya makruh. Nah, sunahnya bagaimana? Sunahnya ketika kita sholat itu kepala kita itu kita kasih serban. Kita kasih serban. Seperti ini namanya serban. Ini hukumnya sunnah. Kalau tidak kita tutup, kita biarkan terbuka kepala kita, hukumnya makruh. Nah, al-asiru sekarang. Al-asiru utai kang kaping 10. Al-asiru utai kang kaping 10 iku sholatu nglakoni sholat. Iku sholatu nglakoni sholat bi hadrati ta'amin ing dalem ngarepe utawa sandinge panganan. Biatrati tomain ing dalem ngarepe utawa sandingi panganan tastahihi kang kepengin ing ta'am, tastahi kang kepengin ing ta'am apa nafsul musolli atine wong kang salat. Apa nafsul musolli atine wong kang salat. Nah, adapun perkara yang dimakruhkan dalam sholat yang selanjutnya yaitu yang nomor 10, yaitu dimakruhkan orang yang melakukan sholat di hadapan makanan-makanan yang ia sukai. Jadi orang yang melakukan sholat itu dimakruhkan melakukan sholat di dekat makanan. Jadi melakukan sholat di dekat makanan-makanan yang kita sukai itu hukumnya makruh. Nah, selanjutnya yang nomor 11 ya, wa ihda syaro utai kang kaping 11. Wa ihda syaro utai kang kaping 11 iku tasbihul asabi'i. Ngapurancake. Iku tasbihul asabi ngapurancake utawa nemokake pira-pira driji. Iku tasbihul asabi ngapurancake utawa nemokake pira-pira driji au farqatuha utawa mbegarake asabi. Nah, sekarang perkara yang dimakruhkan ketika kita sholat yang nomor 11 yaitu bagi orang yang sholat itu hukumnya makruh menjalinkan jari-jari atau merenggangkan jari-jari. Jadi orang yang melakukan sholat itu dimakruhkan yang nomor 11 yaitu dimakruhkan untuk menjalinkan jari-jari atau merenggangkannya. Nah, selain kemakruhan
tersebut yang sudah diterangkan tadi itu juga terdapat kemungkaran yang lain, yaitu apa diantaranya orang yang melakukan sholat itu hukumnya makruh meletakkan tangan di mulut. Dan selanjutnya orang yang melakukan sholat itu dimakruhkan untuk mengusap debu di kening. Mungkin sehabis sujud itu keningnya itu membawa debu, maka di situ makruh untuk mengusap debu di keningnya tadi. Nah, selanjutnya perkara yang dimakruhkan di dalam sholat yaitu bagi orang yang sholat itu dimakruhkan sholat di kamar mandi, dimakruhkan sholat di kamar mandi. Misal kamar mandinya itu bagus, bersih. Nah, maka kok terus berwudu, habis wudu itu langsung sholat di kamar mandi tersebut, maka yang seperti itu hukumannya makruh. Dan juga makruh hukumnya melakukan sholat di jalanan, di jalan, di tempat lalu lalang orang, kamu sholat di situ hukumnya makruh. Atau sholat di pasar itu hukumnya makruh. Atau sholat di gereja itu hukumnya makruh. Atau melakukan sholat di tempat menyembelih binatang itu juga hukumnya makruh. Termasuk makruh lagi yaitu melakukan sholat di tempat membuang kotoran binatang. Dan juga hukumnya makruh yaitu melakukan sholat dengan bersandar pada sesuatu, mungkin bersandar pada tembok ataupun tiang, itu hukumnya makruh. Dan makruh lagi yaitu ketika sholat yaitu memanjangkan tasyahud pertama, memanjangkan tasyahud yang pertama. Dan juga dimakruhkan ketika sholat doa pada tasyahud pertama. Jadi ketika sholat itu kita dimakruhkan untuk memanjangkan tasyahud pertama dan doa pada tasyahud yang pertama. Dan juga hukumnya makruh melakukan sholat sejajar dengan najis. Semisal di depan kita ada najis, terus kita sholat di situ, sholat kita itu sejajar dengan najis, maka yang seperti itu hukumnya makruh. Nah, termasuk makruh lagi yaitu melakukan sholat dalam keadaan sangat ngantuk. Ketika sangat ngantuk ini, ketika kok melakukan sholat itu hukumnya makruh. Kenapa? Nanti kalau ngantuk kita terpaksa melakukan sholat, mungkin akan gampang hilang, konsentrasinya gampang hilang, bahkan mungkin bisa bacaan-bacaannya gampang keliru. Jadi kalau memang ngantuk sangat, itu ya usahakan tidur sebentar. Kalau memang sudah tidak bisa ditahan ngantuknya, tidur sebentar. Nanti mungkin nyuruh orang untuk membangunkan sebelum waktu sholat habis. Dan termasuk kemakruhan dalam sholat lagi yaitu bagi orang yang sholat itu dimakruhkan untuk meninggalkan kesunahan-kesunahan sholat yang telah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja dulu untuk pelajaran hari ini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.